Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh gede dan desa Tersobo, Kecamatan Rembun, Kabupaten Kebumen, yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli permen dapatnya besusu. Hei orang Kebumen, I love you. Ini juga ada Gemilang, generasi milenial panggil. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam, di dalam kitab Hikam beliau mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu. Janganlah bersahabat dengan orang-orang yang kegiatan-kegiatannya, tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan giat. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan yang tidak menunjukkan kata-katanya mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngopo, coba yuk semuanya duduk. Silakan yang di depan untuk duduk. Mohon dimaklumi mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Oke? Ayo semuanya duduk yuk. Duduk itu bahasa ngapaknya apa? Apa? Jagong. Ayo sini teh jagong ya. Itu daripada umpel-umpelan ini. Gitu. Biar di belakang sana biar bisa duduk. Gue Renio, iya kamu. Mudah-mudahan berdesak-desakan malam hari ini menjadi tiket masuk surganya Allah. Maka lakukanlah dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Mas yang di situ duduk, mas, kasihan ini yang di belakang. Wah, ayo sudah. Itu aja nggak apa. Saya ulangi, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu. Janganlah bersahabat dengan orang-orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan giat. Kata kuncinya adalah bersahabat. Makanya di podcast terakhir saya dengan Mas Dedi, ketika saya harus negur Mas Dedi karena mengundang seorang aktivis LGBT di YouTube, saya bilang sama dia, jangan pernah anggap aku gurumu, tapi anggaplah aku sahabatmu. Sahabat itu apa? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya, tangan menangis, mohon maaf, mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Maka yang kita cari di dunia bukan teman pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat.
Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Bedanya adalah teman. Siapa itu teman? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Dadilah seneng kabeh ngaku kanca. Siapa itu pacar? Pacar itu adalah 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Begitu punya pacar semuanya lupa. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. 1 sahabat yang mau dan menemanimu di saat kamu menangis, itu lebih baik daripada 1000 teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini insya Allah kita bersahabat di dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa bersahabat itu menjadi penting? Karena khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Maka ketika Dedi salah, saya datang, saya ingatkan dia, bro, kamu salah. Semua orang minta videonya di take down, dia tidak mau. Tetapi begitu saya datang, saya memberikan nasihat, mau. Kenapa? Karena nasihat itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Banyak orang punya niat baik, tetapi caranya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Kenapa saya bisa diterima di dunia klub malam, lokalisasi anak-anak preman, ahli maksiat, dan lain sebagainya? Niat saya baik, saya lakukan dengan cara baik, alhamdulillah finishnya baik. Semua orang datang ke klub malam, diancam, dilawan. Saya datang, mereka welcome. Kenapa? Saya katakan, copet terminal itu goblok. Gobloknya kenapa? Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Gus Miftah datang di klub malam sebagai copet, tapi yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Masa? Makanya kenapa saya disebut presiden para pendosa? Karena para pendosa, Pak, manut saya kasih tahu, Pak. Saya di lokalisasi di Surabaya, doli, ngodol-ngodol. Yang dulu orang bilang, mustahil kamu bisa masuk doli. Alhamdulillah dengan bismillah saya akhiri dengan hamdalah. Manut. Saya mau ngaji di Surabaya, ada klub malam yang belum pernah saya sentuh. Saya ditelepon, bro, bisa nggak datang ke klub malam kami? Kenapa, Mas? Acara kami hari ini ulang tahun klub malam. Bisa nggak ada hadir? Acaranya apa? Anak-anak pengen mendapatkan pengajian dari Gus Miftah. Saya datang. Saya pikir mereka datang siap dengan pengajian. Artinya pakaiannya berukut, rapi, dan lain sebagainya. Ternyata salah, Pak. Mereka datang dengan menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Begitu saya masuk, mereka geger, Gus Miftah sambil ngangkat botol. Hore! Akhirnya saya masuk, acara selanjutnya tausiah dari Gus Miftah. Saya naik panggung, mbak-mbak LC, semuanya minta selfie. Saya bingung, lihat ke atas susu, ke bawah paha. Saya lempar ke kiri, ketemu lagi. Kanan, ketemu lagi. Itulah alasan kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Ternyata apa? Persahabatan itu, mohon maaf, mencari ketulusan. Orang-orang itu saya mengatakan begini, segala sesuatu yang disampaikan melalui hati akan diterima oleh hati. Tapi segala sesuatu yang disampaikan secara emosi, maka akan ditanggapi secara emosi. Maka saya bilang, cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, jangan dengan segenap jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kowe jomblo rungokne ki ya. Ya raimu ki ya. Aja kayak gue, bantu jomblo ki ya. Santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kamu malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar ya.
Maka apa? Lakukanlah sesuatu dengan niat yang baik. Saya bilang sama Mas Dedi, ada kalanya niatnya baik tapi caranya tidak baik, maka dianggap salah. Contoh, Raden Syahid yang menjadi cikal bakal Kanjeng Sunan Kalijogo. Dulu sebelum menjadi wali, beliau mencuri. Niatnya apa? Hasil curian diberikan kepada orang miskin. Tapi apa? Niatnya benar, caranya salah. Kemudian ditegur oleh wali yang lain. Kalau di Jakarta ada si Pitung, di Eropa ada Robin Hood. Niatnya soleh, tapi caranya salah. Saya bilang sama Dedi, maksud kamu ngundang LGBT apa? Padahal selama ini saya musuh besar kepada mereka. Saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Betul? Kalau perbedaan, saya punya tetangga Nasrani, saya bisa menerima. Saya punya tetangga Muhammadiyah, saya oke. Tetapi saya tidak bisa menerima segala bentuk penyimpangan, termasuk LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Gay, cowok senang dengan cowok. Padahal jelas Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah menciptakan manusia hanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Ada Bambang di sini. Iya Bambang. Adam dan Hawa bukan Adam dan Bambang. Ada benar? Artinya apa? Kenapa menciptakan Adam dan Hawa? Karena tujuannya adalah Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Supaya apa? Menikah. Berarti menikah itu laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki namanya gay. Caranya gimana? Angga, sogok-sogokan. Enggol matamu. Lah kalau laki-laki dengan laki-laki namanya engkol. Kalau perempuan dengan perempuan, mosok dakon. Laki-laki dan perempuan. Maka kalau ada penyimpangan itu harus kita luruskan. Luruskan. Makanya Mas Dedi bilang sama saya, bro, saya itu tidak mengkampanyekan mereka, tapi saya pengen ngasih tahu hati-hati dengan perilaku mereka. Saya ditanya, Gus, bagaimana dengan banci? Banci itu bukan status kelamin, tetapi makhluk jadi-jadian. Karena sebenarnya laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan. Itu sajanjane lanang. Kalau di Jawa Timur namanya laura, lanang ora wedok ora. Kalau lanang ora wedok ora itu namanya khunsa. Khunsa dalam kasuistik fikih itu ada seseorang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Apakah dia menjadi perempuan atau laki-laki? Berdasarkan analisis medis. Contoh yang paling terbaru faktual, Andi Manganang, seorang anggota TNI yang tadinya merupakan atlet nasional tim bola voli Indonesia, sama Jenderal Andika Perkasa dibawa ke medis, ternyata laki-laki. Maka kalau ada laki-laki dan perempuan, titiknya dipertahankan, tututnya ditutup. Tapi kalau dia cenderung kepada perempuan, dia punya rahim, titiknya ditutup, tututnya dibuka. Ayo, kamu seneng titik apa tutut? Lah titik berarti kamu gay. Makanya saya dulu teriak kencang ketika wartawan tanya sama saya, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Dorce Gamalama yang pengen meninggal dimakamkan secara perempuan? Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Artinya apa? Dia lahirnya laki-laki, harus dikuburkan secara laki-laki. Karena nama aslinya Dorce itu siapa? Dedi Yuliardi Ashadi. Berarti dia cowok. Kalau kemudian dia dimakamkan secara perempuan, kan malaikatnya kaget. Loh, tak pikir tutut ternyata titit. Tak pikir batangan ternyata mangkoan. Masih menolak. Apakah ada perbedaan memakamkan jenazah perempuan sama laki-laki? Yo beda bro, beda. Contoh, kain kafan, laki-laki sama perempuan lebih tebal mana? Lebih banyak kain kafan perempuan dibandingkan laki-laki. Inilah Pak,
Perempuan itu boros, bahkan mati saja masih boros. Itu perempuan. Cenyo. Tapi hari ini saya ditanya, Gus, suami jahat itu siapa? Saya jawab, suami jahat itu adalah dia bisa beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak bisa beli skincare untuk istrinya. Karena perempuan itu cantik dari 4 hal. 1 dari sananya, 2 dari dananya, 3 dari letak kameranya, 4 dari skincare-nya. Makanya kalau dilihat ibu-ibu ini wajahnya glowing. Tapi biasanya buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Masuk. Kalau yang di sini beda. Buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Perkawan bebek perimen. Kalau banser ya beda. Sing disayangi malah minggat. Maka apa pantunnya? Semarang kali ini budak, sing disayang matane picek. Ngopi dulu. Siapa yang bilang seger? Pahit. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Jadilah seperti kopi. Dia jujur dengan kehitamannya, tidak perlu diputih-putihkan kayak wajah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu tuh aneh. Saya mau tanya, yang suka bohong itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Siapa bilang? Oh. Memang dari penampilan laki-laki lebih jujur dibandingkan perempuan. Coba Anda lihat bapak-bapak, cuman pakai baju satu, pakai sarung, bahkan nggak pakai sempak, nggak ada masalah. Coba lawang wedok delengan gitu. Ya Allah, ngapusi kabeh. Rambutnya dawa ya sambungan, alisnya ketok rapi yo lukisan, raine halus yo pupuran, irungnya ketok mancung yo suntikan, untune rapi kawatan, bodine ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susune gede yo ganjelan. Ono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu kuwi lho yo tak kandhani. Tapi memang perempuan dituntut untuk pinter make up dan kenapa? Karena laki-laki itu kelemahannya di mata. Maka perempuan harus pinter dandan. Karena laki-laki kelemahannya di mata. Supaya apa? Matanya laki-laki tidak kemana-mana. Yang lucu itu laki-laki menuntut istrinya cantik, tetapi tidak pernah memberikan nafkah untuk kecantikan. Ingat laki-laki, kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS. Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Maka wahai para suami, terimalah pendapat. Wahai para suami, hargailah pendapat istri. Dan wahai para istri, terimalah pendapatan dari suami. Mumet dasmu ya. Maka apa? Yang perlu kita lakukan hari ini mencari komunitas yang benar. Orang yang kemudian merubah dirinya menjadi banci rata-rata karena bersahabat dengan orang yang salah. Maka saya bilang saya nggak setuju Dor, tetap laki-laki. Karena cara menguburkannya beda, kain kafannya beda, domir mendoakannya beda. Allahumma gfir lahu bagi laki-laki, Allahumma gfir laha bagi perempuan. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hu ha. Hukum mewarisnya beda. Nah, di situ berarti apa? Bapak ibu harus mencarikan lingkungan pendidikan yang bagus untuk putra putrinya. Sehingga apa? Tidak salah pergaulan. Walaupun saya sering mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Saya bu, pak, ketemu dengan orang salah pergaulan, klub malam, anak lokalisasi, prostitusi. Saya ketemu dengan PSK, ketemu dengan telembok. Astagfirullah. Lalu ini alane apa? Telembok. Lalu tekel, lalu telembok. Cilacap telembok. Perembun apa?
Oh cangkemnya kasar teman, masa lonte. Cangkemnya bosok temen ya. Kamu tahu telemboknya pekerjaannya apa? Telemboknya pekerjaannya dodol kroto. Apa kayak kroto? Pakan manuk. Jadi dulu Pak, saya sebelum masuk ke lokalisasi tahun 2000, tahun 99, ada tetangga saya di kos-kosan tuh cantiknya minta ampun. Tiap hari bajunya ganti baru, penampilannya wow. Lah akhirnya saya tanya, Dek sini. Iya Gus, kok kamu tiap hari bajunya ganti? Bapakmu orang kaya? Bukan. Bapakmu pengusaha? Bukan. Bapakmu pejabat? Bukan. Kok tiap hari baju kamu baru? Kan saya jualan Gus. Jualan apa? Kroto. Saya bingung kroto kia apa. Akhirnya saya ke pasar Ngasem di Yogyakarta. Saya tanya sama penjual burung, tonggone inyong sugih, jadi dodolan kroto. Kroto kia apa? Oh walah Gus, kroto kia pakan manuk. Manuknya siapa? Ya manukmu. Manuknya siapa? Nah, kenapa kita harus mencari pergaulan yang baik? Karena kadang-kadang kalau pergaulan kita tidak baik, justru akan menimbulkan banyak dosa. Maka Imam Ash-Shafi'i mengatakan apa? Uhibbus sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kalau Anda merasa salah, bersahabatlah dengan orang soleh. Saya ulangi. Imam Ash-Shafi'i mengatakan, uhibbus sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Alasannya apa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang-orang soleh. Makanya dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di padang mahsyar bersama orang yang dicintainya. Anda datang ke sini karena cinta dengan Nabi, besok di surga bareng Nabi. Amin. Anda di sini kan cinta kiai, besok di surga insya Allah bareng kiai. Amin. Saya doakan minimal kalau toh Anda tidak bareng kiai, tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Mambu kiai luwih apik tinimbang kiai mambu. Kalau Anda mencintai kiai, itu adalah pintu masuk untuk bisa berjumpa dengan Nabi. Habib Lutfi mengatakan apa? Ini saya agak serius ya Mas. Habib Lutfi mengatakan apa? Nabi itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak menyentuh saklarnya. Artinya apa? Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi kalau kamu tidak pernah mendekat kepada ahli warisnya. Siapa? Para kiai. Maka orang Wahabi salah yang mengatakan tidak penting ngaji sama kiai, mending langsung ngaji sama Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, matamu kapan deleng Kanjeng Nabi? Kalau orang Wahabi mengatakan langsung saja ngaji dengan Nabi, gak usah dengan kiai, matamu kapan nyawang Kanjeng Nabi? Sementara jarak kita dengan Nabi 1400 tahun. Dari mana Anda bisa kenal dengan Nabi kalau tidak melalui ahli warisnya? Siapa? Alladzina hum warasatul anbiya. Yang menjadi ahli warisnya adalah para kiai. Kan kiai modelnya kata Gus, kula melu sing pundi. Selama kiai tersebut warasatul anbiya, Anda ikuti. Maka saya sering bilang, anak-anak gemilang yang sering datang ke pondok, saya bilang, jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Anda boleh suka dengan satu kiai, tetapi tidak boleh merendahkan kiai yang lain. Kenapa? Kiai itu punya kelebihan masing-masing. Betul? Betul. Mungkin saya dikasih kelebihan oleh Allah untuk masuk ke kalangan para artis, para selebritis. Kenapa? Karena selama ini jarang kiai NU yang bisa masuk ke kalangan para artis. Gus Miftah diterima. Kenapa? Ganteng. Oh iya, sombong matane. Contoh. Makanya perjuangan kita masing-masing, Pak.
Mungkin Mbah Mudin di Perembun berjuangnya di masjid, mengamankan akidah amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga tradisi yasinan, menjaga tradisi tahlilan, menjaga tradisi sholawatan, manakipan, berjanjenan. Kenapa? Karena banyak orang Wahabi yang membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan. Maka tugas Mbah Mudin di kampung untuk mempertahankannya. Maka kalau saya ditanya, Gus, siapa kiai idolamu? Mbah Mudin, Mbah Rois di kampung-kampung. Kalau di sini namanya apa? Lebih Mbah Kaum. Itu orang luar biasa, Pak. Mempertahankan yasinan malam Jumat walaupun hanya orang 20. Mempertahankan selamatan Mbah Kaum, luar biasa. Tapi jenengan ratau ngajeni Mbah Kaum. Lah duwe mantu polisi, banggane minta mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mbah Kaum. Polisi penting, Mbah Kaum nggak kalah penting. Tentara penting, Mbah Mudin nggak kalah penting. PNS penting, Mbah Mudin nggak kalah penting. PNS mati yang bungkus siapa? Polisi mati yang bungkus siapa? Tentara mati yang bungkus siapa? Banser mati yang bungkus siapa? Kau mati bungkus dewek. Jangan aniaya sama Mbah Kaum. Mereka orang luar biasa. Senajan tos sarung yang linteng, ambune kelembak menyan, untune gadulen pisan. Tapi mereka orang yang luar biasa. Maka saya bilang, selama ulama tersebut warasatul anbiya, Anda harus menghormati dan menghargai. Tidak boleh Anda membanding-bandingkan. Bahkan mohon maaf, saya sering berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Tetapi selaku duriannya Nabi, beliau saya hormati, walaupun tidak harus saya taati. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, bukan berarti saya meninggalkan rasa hormat kepada Habib Rizik. Soal berkebangsaan, saya beda dengan beliau. Soal wawasan kebangsaan, saya berbeda. Tapi bukan berarti saya tidak menghormati beliau, walaupun saya berbeda pendapat dengan beliau. Maka dalam kaidah kitab taklim disebutkan, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Anda boleh tidak taat, tetapi wajib untuk hormat. Kenapa kok kita hari ini punya penyakit sukanya banding-bandingkan kiai, terutama di TikTok, di Instagram. Kalau ini mah kiai gue, andalan gue. Dengan kemudian apa? Menjelekkan ustadz yang lain. Anda boleh suka satu Habib, tapi bukan berarti kemudian menjelekkan Habib yang lain. Saya sampaikan, Nabi itu jumlahnya berapa, Mas? 124.000 Nabi. Yang menjadi Rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Seperti yang tertulis dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fa'ahakik watanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu harunu wa musa wal yasa dulkifli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotimun dahaya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Artinya apa? 25 wajib diketahui, 313 Rasul, 124.000 Nabi. Nah, saya ingin ini, kalau Nabi jumlahnya 124.000 Nabi, kiai itu ahli warisnya, berarti warisannya beda-beda. Nabi jadi raja, jadi presiden. Contohnya Daud. Begitu turun ke ahli waris, ada kiai jadi presiden. Contohnya Gus Dur. Orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang di Indonesia cuma ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Ini. Oke, kunyuk ya. Nabi jadi raja, Nabi Daud. Kiai ada jadi wakil presiden yang mulia Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin ya. Jadi wakil gubernur Gus Yasin.
jadi gubernur Bu Khofifah, dapat warisannya Nabi Daud. Ada nabi kaya Sulaiman, turun ada nabi kaya, ada kiai kaya Kiai Asep Mojokerto, kaya miliarder. Ada nabi gagah Musa, begitu turun ada kiai gagah Gus Nurin, Gus Maksum Pagar Musa, gagah. Ada kiai, mohon maaf, ada nabi Alem, Nabi Idris, Nabi Khidir, begitu turun ada Kiai Alim, Kiai Said, Gus Bahar, Gus Koyum, Alim. Ada nabi miskin, siapa? Isa, begitu mudun Mbah Kaume Perembun. Umpamanya. Mbah Kaume langsung ngendikan makane. Ndi ge Mamudin ge. Mamudin Mbah Kaum. Oh, oh biasanya wajahnya kayak kentongan. I love you Mbah Kaum pokoknya. Ada nabi ganteng, siapa? Yusuf, begitu turun ada kiai ganteng, siapa? Seneng Jadi semua punya maziah masing-masing. Falikuli syai'in maziah. Kamu pengen belajar Quran, manusia Quran, kamu datang ke Gus Bahar. Anda pengen belajar tasawuf, datang ke Kiai Said. Anda pengen ngaji kitab kuning yang bagus, datang ke Gus Koyum. Semuanya punya kelebihan. Anda pengen tahu bagaimana manajemen ngurusi ahli maksiat, tanya ke Gus Miftah, ahlinya. ahli maksiat. Ahlinya ahli, intinya inti. Kami itu ketum. Ada Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Ya Bupati telat ya apa-apa. Biasa. Sugeng Minara Pak Bupati. Ya Allah, aku kan jaluknya degan kok iki kambil ya. Lah kambile kayak iya. Goblok temen panitia iki ya. Iya kelapa. Wong inyong jaluknya degan diwene kambil. Iki lah inyong ombe mulai silite inyong kereminan. Nabi Yusuf haus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi semuanya punya kelebihan masing-masing. Gak boleh kemudian kita banding-bandingkan. Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Maka ada yang seperti Mbak Kaum ngopeni orang-orang di pedesaan. Ada orang-orang kayak saya yang kumpulnya dengan artis-artis. Makanya saya bina Deddy Corbuzier, saya bina Aura Kasih, saya bina Nikita Mirzani. Senang. Kan lumayan. Ya, iya. Saya minggu depan ini akan mensahadatkan seorang artis dari Indonesian Idol. Lah kalau Mbak Kaum perempuan tak ajak, ya lagi mulih. Kan ya bahaya temen ya. Mau Mbak Mudi ini kini tak ajak pengajian yang lokalisasi, ya gelem mancing, lah gelem mulih. Ayo, selawatan dulu yuk. Pak Bupati datang kita selawati ya. Mbak Kaum datang kita tahlili ya. Semoga Mbak Kaum perempuan panjang umur. Orang sedunia mati Mbak Kaum hidup sendiri. Anda ini siapa ya? Ayo kerja. Selawat hadroh. Pegang dia kerja. Hadroh apa namanya ini? El Hikmah. Wes angoni bro. Durung. Pada. Inyong bae durung ya. Ayo selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Yang lawas wis rusak. Selawate wong Indonesia ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Menang disit ya. Ku cangkemmu udah tutup banget.
NU udah tutut baik. Ya kan dua dalil ni'matul udud ba'da dahab. Alhamdulillah saya dari kecil sampai hari ini tidak pernah merokok. Walaupun bapak saya perokok, kakak saya perokok, adik saya perokok, saya tidak merokok. Ibu-ibu kalau pilih menantu yang merokok apa tidak? Tidak, Gus Miftah. Kenapa? Jantungnya saja dijaga, apalagi hati anakmu. Bapak saya itu perokok berat. Kemarin saya pulang, saya bawakan buku bahaya merokok. Alhamdulillah, bapak saya langsung berhenti membaca. Pengajian karo Inyong, sampingnya anak dokter. Apa Inyong merokok? Dokternya ngomong kayak gini, Pak Kiai ajak merokok terus, nanti mati loh. Bapak saya bilang, ya sumet maning. Kalau teng Kebumen rokok bahasa nggak pakai apa? Ya rokok. Inyong ben tau ngaji teng omahe dalang entus. Sadrenge dadi bupati, ditawari udut nganggo bahasa Tegal. Ora udut. Pak Kiai Kiai suku-suku baru cocok. Kayak gini. Cocoknya siapa ya? Cangkemeh. Bahasa ngapak ya salah satu bahasa sing Inyong seneng. Lelucu. Ana wong ngapak dolan ning kampung Bandung. Mancing kota Bandung, ngindak, ngicak kotoran. Lah orang ngapak teriak kayak gitu, "Tai ini siapa ya?" Orang Sunda jawab, "Iya mah taina urang." Nah, mulai jadi masalah. Menurut orang Sunda urang itu artinya orang, menurut orang ngapak urang itu artinya udang. Orang Sunda, orang ngapak kira terima. "Tai ini siapa ya?" "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya ngamuk, Inyong rak percaya, taina urang kok gedene sekiye. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, lagu yang semuanya bisa. Ya Rasulullah. Dijawab malah. Ya Rasulullah. Orang kompak. Adro siap-siap. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad bareng-bareng. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Supaya lebih meriah, semua flash HP-nya dihidupkan. Yang punya HP flashnya dihidupkan coba. Saya pengen Kebumen bersinar. Kebumen dia slogannya apa? Oh, beriman. Kebumen beriman yang bersinar. Ayo, semuanya HP-nya diangkat. Yang tidak punya HP cangkemnya merenges ya. Ayo, semuanya diangkat. Kita selawat. Mudah-mudahan Kebumen dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan sesuai slogannya Kebumen beriman. Amin. Ayo mbok iki kayak mesti HP-nya cross. Flashnya redup. Ayo semuanya diangkat HP-nya. Apa? Mbak Kaume pateni. Oh, lambun nih. Semuanya diangkat. Sana mana sana? Sana mana? Dulu. Barang. Nanti digerakkan ngulon dulu ya. Semuanya diangkat. Yo. Ayo Hadro. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Hadro. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah.
Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yang wes tadi pondora melu bojo ayu wes ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bocah cilik diulang ngaji sesoyan gede dadi kiai urip pisan aja mengkolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mengkolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apa maning? Maning. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Ya pupuk lampunya masih mati, ya. Yuk, apa? Kurban janji. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Ya wes, ditinggal rapi pada selawat. Semuanya diangkat. Ayo diangkat lagi, mau masih mati. Mudah-mudahan mati selamanya lampu nih. Pengajian bubar. Semuanya diangkat lagi. Nanti saya selawat lagi, ngaji sebentar. Pak Bupati siap-siap sambutan Pak Bupati. Tekor sambutan kepriman. Iya ya. Ya tak wene waktu berinyong ditambahi Bupati. Siap-siap tambahan nih Pak Bupati. Sambutan ora nambah. Ayo, semuanya diangkat. Ayo. Atiku rasane loro nyawa konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'an karam wal habib turja syafa'atuhu likulli hawlin minat awali apa iki wis jamane cacat enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni gurunya dikapuhi ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana
ngaji. Jualan HP bae wong tua. Ya apa-apa ngombe kambil. Jeluk dekat dibanding kambil. Panitane petok temen. Mikir. Sajen matane. Boleh Siti Nyong gatel ya. Oh tak pikir ketani teganannya. Pak Bupati siap-siap menggak panggung. Pak Bupati sambutan Pak Bupati. Rene Pak Bupati. Dikasih jalan Pak Bupati sini. Siapin mic-nya. Sambutan dari Pak Bupati maksimal 3 menit. Dikasih mic. Mangga Pak Bupati. Ya, ini tak kopi disit mesti kayak gini ya. Sengaja tuh kopi adem. Mangga Pak Bupati. Jajan Pak Bupati. Ya, alhamdulillah. Mangga Pak Bupati. Matang. Ini betul. Turun sangat G. Dihitung 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Malam hari ini saya perkenalkan, tentunya kita sudah tahu semua Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Bapak Haji Syarimun SSC. Jumeneng Pak Ketua Dewan. Hebat sekali pengajiannya, wakilnya juga hadir. Bapak Halil beserta Ibu Ibu Haji Ajazah Halimah, Ketua Partai Golkar, dan juga Mas Pamit Mandung Jumeneng. Ini juga anggota DPRD Kabupaten Kebumen, Pak Astur Haryadi, anggota DPRD Kabupaten Kebumen juga. Lengkap sekali. Sebelah kirinya Pak Kades Perbun, monggo Pak Kades Jumeneng. Para kades yang hadir penting, para kades. Oh, 1 dari 4. Kades. Tuan rumah di sini. Tuan rumah nang kono, tuan rumah. Pak Camat, matur nuwun Pak Camat. Nggih niki Pak Kapolsek, Mas Tugiman, Pak Naramil, matur nuwun. Kepala Dinas PMD juga ada di sini. Kemudian alim ulama juga semuanya ambil lengkap Gus. Itu beberapa tokoh yang hadir, matur nuwun sangat panjenengan rawuh. Tadi saya dengan beliau ada di Puring, alhamdulillah saya geser, beliau lagi sarapan, tapi sarapan susu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, tidak sampai 3 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahi lah. Karena bupatinya tahu semakin lama semakin mahal waktunya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati. Cangkem. Aja ngomong sangu karo bupati. Kan inyong ora kepenak. Aja minta, mengingatkan saja. Tadi Pak Bupati bilang semuanya pejabat hadir, ketua DPRD, anggota DPR. Ya iya, kampanye gratis ya. Pinteran loh. Tapi ini mereka tanggung jawab. Kadang-kadang itu wakil rakyat begitu dipilih lupa dengan rakyat. Diundang pengajian nggak mau datang. Ini alhamdulillah mau datang. Terima kasih Pak Ketua Dewan. Terima kasih. Iya kan kadang-kadang sowan kiai yang ngajak pemilihan toh. Selalu pemilihan sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Suwe-suwe kiai mau dianggap kaya dong salam kaya laos. Pasti kepiye kiai masak sayur diguletin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Apa? Habib Ahmad baru datang. Oh, Habib Ahmad. Makasih, Beb. Kok enggak gemuk-gemuk, Beb? Saya kenal dengan Habib Ahmad udah lama banget. Dari dulu cuma segitu tok. Padahal udah nikah, jangan-jangan susunya nggak cocok.
Ini komplit, ada ulama, ada umaro, alhamdulillah. Mudah-mudahan Kebumen berkah, amin. Itu Pak DPR, datang terus pengajian, jangan lupa, jangan lupakan rakyat. Orang amplop karena aku izin. Santai saja, ada Pak Kapolsek. Kalau ngundang kiai itu pengajian mengharapkan amplop dosa. Tapi lebih dosa panitia ngundang kiai nggak diamplopi. Itu bisa dilaporkan ke Pak Kapolsek atas pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kalau amplopnya cuma tipis, kata Pak Bupati 352 perbuatan tidak menyenangkan. Kalau ada panitia pengajian undang ngaji di amplopi, ke Pak Bupati nggak nambahin, itu kena pasal turut serta. Hati-hati. Karena semua Nego primen, gara-gara saya pengajian memberikan ceramah kebangsaan di Gereja Penjaringan Jakarta Utara. Masih ingat Ramadan tahun kemarin? Yang saya dibilang Miftah kafir gara-gara ceramah di gereja. Saya jawab, gak masalah, syahadat lagi. Gara-gara saya ceramah di gereja, Beb, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi di Amerika. Coba Anda bayangkan, wali kota Los Angeles ngundang ngaji, Bupati Kebumen durung. OTW, ojo takon wae. Alhamdulillah. Udah lama sekali saya nggak ketemu Habib Ahmad. Semoga Habib Ahmad masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Jadi apa tadi terakhir saya sampaikan? Jangan pernah membanding-bandingkan antara satu Habib dengan Habib yang lainnya. Jangan pernah membanding-bandingkan antara satu kiai dan kiai yang lainnya. Karena semuanya punya spesialisasi masing-masing. Tapi yang jelas, kecintaan kita kepada habaib, kecintaan kita kepada para kiai merupakan pintu masuk kita dikenal oleh Kanjeng Nabi. Maka di Martapura ada waliullah, namanya siapa? Tuan Guru Sekumpul. Beliau ditanya, wahai Tuan Guru, kami jadi orang Islam sudah puluhan tahun, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah hadir di mimpi kami? Padahal setiap hari kami mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Tapi kenapa kami tidak pernah ketemu di mimpi Nabi? Jawaban beliau apa? Bagaimana kamu bisa mimpi ketemu Nabi? Bagaimana Nabi bisa hadir di mimpimu? Padahal kamu tidak pernah mencintai ahli warisnya. Siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Artinya apa? Kalau sahabat Banser, kamu pengen Nabi hadir di mimpimu, gampang. Cintailah dengan tulus para kiai. Saya yakin dah kalau cintanya para Banser ini. Banser ini luar biasa. LKD diklat, biaya sendiri. Beli seragam, bayar sendiri. Pengajian berangkat paling awal, betul? Ngatur jamaah, ngawal kiai, betul? Salah-salah dikeplaki komandani sendiri. Panitia nek lali karo rokok, Jadi apa? Cintai ulama-ulama itu. Makanya kemudian apa? Di mana ada pemimpin hebat itu pasti dikawal oleh wali. Coba kita lihat sejarah. Kenapa Joko Tingkir jadi pemimpin yang hebat? Setelah Raden Patah di Demak berhasil dengan kerajaan Islam pertama. Raden Patah berhasil karena dikawal oleh Wali Songo. Kemudian apa? Dari Demak pindah ke Pajang, melahirkan seorang raja besar namanya Sultan Hadiwijoyo. Siapa nama aslinya? Joko Tingkir. Dia bukan terah biru, bukan nasabnya pemimpin, bukan nasabnya raja. Dia hanya seorang pengembala, dia hanya seorang tukang ngarit. Tapi kenapa berhasil menjadi raja besar dengan nama Sultan Hadiwijoyo? Karena Joko Tingkir manut dengan didikan Kanjeng Sunan Kalijogo. Gak ada wali, mohon maaf, gak ada pemimpin yang tidak dikawal oleh para wali. Kalau konteks kekinian Pak Bupati, ya kiai. Coba dulu di Keraton Yogyakarta terlahir seorang nama Abdul Hamid. Dia mencintai kiai. Pertama kali ngaji ke mbah saya Ponorogo, Mbah Muhammad Besari. Mohon maaf, Mbah Hasan Besari.
bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jukulo bin Brawijaya Limo. Kebetulan saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Beliau dulu ngaji ke mbah saya, Mbah Hasan Besari, Abdul Hamid. Dari Besari beliau pindah ke Kartosuro ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Bagelen Purworejo, Abdul Hamid ngaji kitab Jalalain bersama Mbah Ahmad Baidawi. Pindah lagi ke Ngadiwongso ngaji ilmu hikmah bersama Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Akhirnya apa? Abdul Hamid jadi orang besar. Anda tahu siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Apal amplopku pen. Ayo. Jadi orang besar. Kenapa? Karena manut dengan ditanya para wali. Makanya kalau pemimpin kita hari ini pengen selamat, gampang. Ikut dekat dengan ulama dan kiai. Jangan hanya memanfaatkan ulama dan kiai. Rumah kupingmu. Apalagi Kebumen beriman. Keren kiainya, keren bupatinya, keren DPRD-nya, keren rakyatnya. Amin. Maka di mana-mana kasus korupsi ditangkap KPK dan lain sebagainya, saya ngelus dadanya istri saya. Kayak iya ya. Makanya kemarin Demak saya bilang, saya ingatkan sama para pejabat, para pejabat, saudara-saudaraku, ingatlah, hewan yang mangan tanduran yang sawah arane bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat, namanya bajingan. Sekali lagi. Kamu punya bupati keren, pernah di KPK, semuanya tahu hukum. Doakan mudah-mudahan pemimpin kita selamat. Amin. Makanya seharusnya tadi Pak Bupati naik panggung itu diiringi lagu. Lagunya apa? Gundul-gundul pacul. Karena Wali Songo cara mendidik pejabat itu dengan menggunakan lagu gundul-gundul pacul supaya ora gemblelengan. Karena kalau gemblelengan wakul glempang dadi saratan. Kalau dia gemblelengan dicekel KPK nangis. Makanya lagunya gundul-gundul pacul. Pak Bupati, Wali Songo itu ngasih filosofi luar biasa. Ada cerita, ada lagu judulnya apa? Dondong opo salah, duku cilik-cilik, andong opo becak, melaku. Ini ternyata nasihat wali untuk para pejabat. Kalau ibu-ibu saya bilang, mbak-mbak, ini ada anggur, ada apel, Anda pilih mana? Anggur. Inilah salahnya cewek. Walaupun anggur lebih mahal dibandingkan apel, seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Codot. Sing saset masih. Info. Yaudah, ibu-ibu tak kasih anggur itu di belakang. Nangkapnya pintar teman mantan copet ya. Kamu minta apa? Mbak-mbak tahu apa bedanya mbak-mbak dengan jeruk? Jeruk mengandung vitamin, mbak-mbak mengandung anak kita. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba sebelum saya lanjutkan sawalan. Dondong apa salah? Dondong nggak dipilih. Kenapa? Baik dondong maupun salak tidak dipilih. Kenapa? Karena tidak ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Dondong kelihatannya halus, tapi ternyata di dalam menyimpan sesuatu yang menakutkan. Dondong. Salak walaupun lihatnya bagus, tapi penampakannya jelek. Maka dondong dan salak tidak dipilih. Yang dipilih siapa? Duku cilik-cilik. Walaupun dia cuma kecil dipilih. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Luarnya halus, dalamnya halus. Itulah duku. Artinya apa? Duku tidak munafik. Karena ayatul munafiqi salah satu ciri orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzdzaba, kalau ngomong bohong. Makanya hati-hati, pemimpin itu biasanya kalau menyalon modalnya 2. 1 berani, 2 sabar.
Maksudnya apa? Satu, berani ngumbar janji. Dua, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Hati-hati. Apalagi di Jogja Pak Bupati, lucu maning, anak calon anggota DPR ya kampanye, gambarnya diwalik, ndase ning ngisor, sikile nang dhuwur. Apa captionnya? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkeme, inyong ora percaya. Gambarnya tok gitu loh. Gambarnya tok. Makanya inyong dia kalau mau pemilu bingung. Setan, demit, iblis gak berani tinggal di pepohonan, kalah sama gambarnya calon. Gambar tok. Bahkan setan yang gumon delok gambarnya calon, cakepnya mereka serami kemingkem. Siapa yang bilang pada karo kae matane ya? Ada. Siapa kayak kok ganteng temen ya? Dipilih, yang dipilih duku cilik-cilik. Kemudian dilanjutkan apa? Andong apa becak? Baik andong maupun becak nggak ada yang dipilih karena merugikan orang lain. Andong nggak dipilih. Kenapa? Kudanya bekerja sementara yang menerima uang adalah kusirnya. Sampai jahatnya kusir apa? Kuda dikasih kacamata. Tujuannya apa? Supaya kalau kusir menerima uang, mata kuda tidak melihatnya. Becak tidak dipilih. Kenapa? Kita duduk di atas becak dengan nyamannya, sementara ada orang yang tersia-sia. Siapa? Tukang becaknya. Saya bisa merasakan Pak Bupati. Saya dulu ketika kuliah becak 6 bulan untuk membiayai kuliah saya. Saya latihan sabar dari tukang becak. Tukang becak itu wong sing paling sabar sak donya. Buktinya apa? Nunggu penumpang ora teka becake tumpak ku dhewe. Saya pernah becak saya ditabrak mobil, dia remuk, saya nggak nyanyi, saya nggak marah, hanya nyanyi lagu India. Matane. Andong apa becak? Beb Ahmad nggak dipilih, yang dipilih siapa? Melaku time. Jalan pelan-pelan. Kenapa? Karena tidak merugikan orang lain. Artinya apa? Pejabat mau apapun bentuknya, satu, harus ada kesesuaian antara janji dan perbuatan. Yang kedua, tidak boleh merugikan. Artinya apa? Jadilah pejabat yang bermanfaat. Maka kalau ada orang bermanfaat, namanya harum. Soekarno-Hatta bermanfaat, jadi nama bandara. Coba Gus Dur namanya bermanfaat, di mana-mana jadi nama institut. Pangeran Diponegoro jadi nama jalan. Wong mana kayak jenenge siapa? Pak Ijo, bener Pak Ijo. Orang meyakinkan Rai Mujo. Siapa orang ini? Syai'un. Syai'un itu artinya sesuatu. Nah, sesuatu. Sawiji-wiji. Syai'un. Makanya depannya elek. Sawiji-wiji. Kalau Syai'un bermanfaat, Bung Karno jadi nama gelora. Diponegoro jadi nama jalan, Gus Dur jadi nama institut, Sudirman jadi nama gedung. Syai'un bermanfaat, bisa jadi nama toilet. Makanya Pak Bupati dan Pak Ketua Dewan, ini halal bil halal, momentum yang tepat untuk membangun Kebumen. Dengan cara apa? Saling memaafkan antara pemimpin dengan rakyatnya. Saya bersyukur Bapak Ibu tinggal di Indonesia. 28 Ramadan saya terbang ke Mekah. Saya pengen merasakan Idul Fitri dan malam Lailatul Qadar di Mekah dan Madinah. Saya nyampe Madinah cuma semalam langsung pindah ke Mekah. Saya pengen tahu Idul Fitri di Mekah itu seperti apa setelah pandemi. Dan Anda tahu, malam Idul Fitri gak ada suasana takbiran kayak di Kebumen. Ada festival, ada bikin ogoh-ogoh, pawai, bahkan kembang api mercon. Kan kembang api mercon banter ya, masa ter berapa banter? Kan harus ekspresif. Di sana Pak sepi, nggak ada orang takbiran Pak Bupati. Saya ke Arafah, nggak ada. Ke Mina, nggak ada. Musdalifah, nggak ada.
saya ke Jabal Nur, nggak ada. Begitu pagi harinya setelah sholat subuh baru dilantunkan takbir sampai menjelang sholat id. Hanya itu tok dalam waktu 1 jam. Kemudian apa yang terjadi? Apakah setelah sholat id ada orang halal bil halal, syawalan, salam-salaman, sungkem-sungkeman? Gak ada. Setelah sholat id bubar, gak ada apapun. Itulah kenapa saya bangga jadi orang Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama benar ketika mendeklarasikan Islam Nusantara itu bukan akidah baru, bukan madhab baru, tetapi mentradisikan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, saya ditanya, orang Wahabi kan jangan sampai ngawur, sungkem sama orang tuanya katanya syirik karena menyamakan dengan sujud. Itu namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung. Dari mana filosofi sawalan dan halal bil halal? Inti dari sawalan itu apa sih halal bil halal? Saling memaafkan. Kemarin quote saya ke Mas Dedi apa? Memaafkan dan minta maaf. Tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Dari mana muncul halal bil halal dengan sawalan? Kalau sejarahnya jelas dari Mbah Wahab Hasbullah. Filosofinya dari mana? Ciri-ciri orang bertakwa, wal afina anin nas, memberikan maaf dan minta maaf sesama manusia. Bentuknya seperti apa? Halal bil halal. Kita tidak menyalahi Al-Quran, tetapi caranya menggunakan tradisi kearifan lokal. Itulah Islam Nusantara. Bentuknya apa? Sungkeman. Siapa? Istri kepada suami. Kenapa istri kepada suami? Makmum kepada imam. Laki-laki imam, perempuan makmum. Yang namanya makmum harus manut dengan imam. Tapi di Kebumen rata-rata makmum malah ngatur imam. Lah wong wedok keprimen? Kan saya bilang perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Perempuan kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Makanya jangan pernah punya salah sama perempuan. Perempuan itu ahli sejarah. Sekali kamu punya salah, seumur hidup kelingan terus. Uangnya ya tekam ya. Ya menunggu yuk. Jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Perintahnya wal afina anin nas, saling memaafkan. Ya. Kalau perintah Nabi apa? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyung sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mengendaki dipanjangkan, dimurahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Bentuknya apa? Ngelencer. Bentuknya apa? Syawalan, sungkeman. Artinya apa? Tradisi sungkeman tidak berlawanan dengan syariat. Perintahnya saling memaafkan, caranya sungkeman. Itulah Islam Nusantara. Contoh yang paling gampang, perintah Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya membaca sholawat. Bentuknya bagaimana? Bisa berjanjenan, bisa tibaan, bisa maulutan, bisa hadrowan. Ini Islam Nusantara. Isinya tetap sholawat, tetapi caranya berbeda-beda. Makanya orang Wahabi goblok yang mengatakan apa wali songo itu wali setan. Yang bilang siapa? Ustadz Firanda mengatakan wali songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijogo itu wali setan. Wilarang ngerti cangkemmu meneng baik. Makanya kenapa orang puasa mulutnya bau? Supaya banyak diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang benar atau diam. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya para suami kalau istrimu minta emas, kamu diam. Waktu adalah uang. Makanya kalau kamu ngundang Pak Bupati bilang nggak ada waktu, berarti Pak Bupati nggak punya. Orang langsung melang, Bupati Nrika Suge, Rosa Samar, biasa baik. Pak Bupati itu punya prinsip, kekayaan itu seperti celana dalam.
Boleh dimiliki tapi nggak usah dipamerkan. Iya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu Islam Nusantara. Termasuk sungkeman. Seorang istri sungkem kepada suami, Bu. Ibu, kemarin Idul Fitri sama suaminya sungkeman apa salaman? Yang bilang sungkeman siapa? Mulai sholat id bojone digoleti, Pak kosong-kosong ya Pak. Itu namanya salaman, bukan sungkeman. Sungkeman itu kayak di keraton itu loh, mohon maaf Bapak. Yang lakinya suaminya didudukkan sebagai imam. Imam kok nyanyi kayak Saiun. Yes gitu loh Imam sing gagah. Ingat, laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Imam yang baik diikuti oleh banyak imam. Setuju Bu? Imam yang baik diikuti banyak makmum. Berarti suaminya ibu sebagai imam semakin baik kalau diikuti oleh banyak makmum. Bener apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Coba sebelum saya lanjutkan, dalam Al-Quran itu Pak Bupati ada 4 macam keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Copot malu saya. Untalno. Muka keri. Kontan goman. Pak Bupati mesti nambahi kelangan cincin. Bahaya. Iki dudu akeh, jawab matane. 4. Apa Bu? Sok tahu. Ada 4 hal. Ibu pilih mana? Ada 4 keluarga dalam Al-Quran. Ini saya serius. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Kebumen, Anda pilih mana? Keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Ibu-ibu solehah sekali. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung jawab, beras itu Ibrahim, Fir'aun dia apa-apa. Ajur jum kok geting aku. Piye tapi amin ketemu. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Coba dengar Pak Bupati, ibu-ibu setuju dengan lagu saya? Karena setuju saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Ambune teletong ya. Cek kena sapi ki ya. Wis tegane kambil. Ambune teletong. Kelingan bae. Makanya ibu-ibu supaya suaminya tidak menikah lagi, saya kasih resepnya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Ingat, persaingan di luar sana semakin ketat. Wong lanang ki ning dalan delok cewek ayu, dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, Makanya kalau ibu-ibu bilang, saya udah punya suami Gus, gak usah dandan, Anda salah. Justru kamu punya suami harus dandan. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Lo ada yang pengajian ketemu bupati ayunya kayak ngenek.
rai dilukis. Neng omah ketemu bojone dewek, ya Allah. Daster bolong-bolong. Ambune sambel terasi. Koyoknya bekas kerokan. Tali kotangnya petene siji. Ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit ibu perembun saiki taline kotang petel dicemiteni. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sungkeman perintahnya wal afina anin nas sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarai wad dharra wal kadiminal ghaidh wal afina anin nas. Sungkemannya bagaimana? Ini bentuk dari wal afina anin nas, tradisi Islam Nusantara, the local wisdom, kebudayaan lokal. Sing lanang dilunggungi kaya kiyek, sing wedok laku dodok matur sing sae. Perempuan ke laki-laki itu matur, bukan dawuh, bukan ngendikan. Saya kemarin Pak Bupati kan open house 5 hari, ada tamu banyak datang. Saya mendengarkan bahasa anak muda itu pusing. Wis ora ngerti basa. Hakikat basa iki nggih memuliakan orang lain, bukan memuliakan dirinya sendiri. Pak Kiai Gus Miftah, saya bersama teman-teman badhe ngendikan. Begitu rampung taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selajengipun mangga Pak Kiai kula aturi matur. Dancur. Saya ngendikan jenengan matur. Ini mispositioning, misplacement, salah penempatan. Hakikat basa itu memuliakan orang lain, bukan memuliakan diri sendiri. Apakah ada perintah basa dalam Al-Quran? Ada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha. Ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jenengan ngomong sing sae Bu kepada suaminya itu termasuk qaulun ma'ruf, bahasa yang baik. Mila basa. Dan harus paham basa itu untuk orang liya. Orang lain ngendikan, kita matur. Kok Pak Bupati rawuh? Terima kasih Pak Bupati atas rawuhnya. Jangan bilang terima kasih Pak Bupati atas sowannya. Kalau Pak Bupati sambutan, saya sowan. Tapi kita yang nyambut, Pak Bupati rawuh. Jangan salah. Pak Bupati monggo jenengan paring dawuh, paring pangandikan. Pak Ketua DPRD silakan Anda paring dawuh. Mungkin bar niki kula matur. Itu baru benar. Pak Bupati monggo jenengan tindak, kula mungkin bidal. Jangan dibalik, saya tindak, Pak Bupati bidal. Kula dahar, Pak Bupati matamu. Kebalik. Pak Bupati monggo kula aturi dahar, bar menika kula badhe maem. Itulah hebatnya bahasa Jawa. Makan itu bahasa Arabnya cuma satu lho. Akala yakulukul, makan. Bahasa Jawa 11 bayana. Dahar. Urung-urung badok, alon-alon ya, kacang kami kasar, kan iya ngomongnya halusan. Dahar, nedi, mangan, madak, maem, muntal, badok, nyekek, gaglak, jeglak, notol, nyosor. 11. Sebagai ketua DPRD karo Kiai karo Bupati nebi napa dahar. Sebagai saya nebi apa badok. Ben ngerti. Ibu-ibu matur sing sae. Suaminya didudukkan seperti ini, ibu-ibu sungkem. Bilang sama suaminya yang baik. Panggil bahasa suami yang baik. Begitu sungkem jenengan matur, "Beb." Bukan keren. Wedhus mbahmu wedhus. Beb. Kalau saya manggil istri saya. Syaitanir rajim. Matur yang bagus. Bapak, kalau ngaturakan Sugeng Riyadi mau menawi kalau gada kelepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemas sak corok godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agunge sih samudra pangaksami Bapak, cium tangannya bolak-balik. Cara kraton cium dengkulnya. Ingat dengkulnya bukan atasnya. Kenapa harus mencium tangan? Dalam kitab Akhlakun Nisa disebutkan seorang istri mencium tangan suaminya sama dengan mencium hajar aswad. Bawa paling pulang, Bu, hajar aswad nyong.
perempuan matur sing apik. Kadang-kadang wong lanang jawabnya ra kepenak, sing wedok matur. Bapak kawula ngaturaken Sugeng Riyadi mbok menawi kawula gadah kelepatan sak 5 saya ngucapan sareng sing tindak tanduk kawula banyu sak cawu lemah sak terus gorong sak suwek kayu sak coklek kawula nyun agung isi samudra pangaksami Bapak. Kadang-kadang sing lanang jawabannya apa? Ya, pada-pada. Dijawab sing kepenak pada-pada. Minimal dijawab ringkas, ya bune ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal muttaqin wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kudune kaya ngono. Cah cilik sungkem karo wong tua. Sing tua yang jawab sing kepenak. Iya le sing tua oke dosane, sing nom oke pangapurane, bocah cilik oke sangune, sing jomblo kapan rabine ya. Kamu gak usah galau kalau ditanya kapan rabine jenengan jawab. Lah Simbah kapan mati nih? Judul karo mati pada. Kalau ada pejabat dan rakyat yang harus mengucapkan minta maaf, pejabatnya apa rakyatnya? Pejabat. Pak Bupati yang mengungkapkan permohonan maaf pada rakyatnya. Mohon maaf selama saya menjabat setahun ini atau 2 tahun ini mungkin saya banyak khilaf. Mohon saya sebagai wakil dari kalian, sebagai pelayan kalian mohon dimaafkan. Karena jadi pejabat tuh nggak enak tak kandani. Pak Bupati kuwi diri kalau zaman jabatan sebelumnya sama sekarang pasti penghasilannya rezekinya banyak sebelumnya. Bupati kayak gajinya mau 5 juta. Makan lakuat ngundang Gus Miftah. Apa sih? Jadi pejabat itu kalau baik jangan minta dipuji, kalau salah siap-siap dicaci. Makanya kalau sawalan yang ikrar sawalan pejabat kepada rakyat, ketua DPR kepada pemilihnya, kepada siapa? Rakyatnya. Mohon dimaafkan. Kalau ada pengajian kiai dengan jamaah, siapa yang harus minta maaf? Kiai. Karena kiai banyak ngomongnya. Begitu saya assalamualaikum langsung diancam oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hati-hati kamu Miftah. Kalau bisa ngomong tidak bisa menjalankan. Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Becak tanpa pir, waton jeblak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeblak orang nganggo utek. Tony Boster waton muni ndobose banter. Gajah dibelangkoni ora sedep. Diancam Pak saya. Kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Maka orang seperti sekarang ini yang paling banyak salahnya saya, karena banyak ngomongnya. Saya yang harus minta maaf. Karena banyak tanggung jawabnya saya, yang lumrah yang terima amplopnya saya. Maka malam hari ini semuanya berkumpul. Insya Allah akan banyak mendapatkan kebaikan dari Allah. La yaqutu qaumun yakuruna Allah azza wa jal illa hafathumul malaikat. Kecuali kebumen malam hari dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Yang di sana malaikat rahmat. Amin. Di sana malaikat pemberi rizki. Amin. Di sini Israel. Amin. Yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmat. Malam hari ini kebumen mendapatkan banyak rahmat dari Allah. Amin. Kemudian yang ketiga wa nazalat alaihimus sakinah. Hari ini orang kebumen dinyamankan hatinya oleh Allah. Amin. Yang keempat wa dzakarahumullahu fi man indah. Semua yang hadir namanya disebut oleh Allah di alam langit. Amin. Syai'un, ditunggu kamu syai'un. Dengan ucapan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sudah jam 12:30 pengajian selesai. Saya hari ini di Kebumen sudah 3 tempat ya Mas ya, gitu loh. Kan aku capek. Bupati ini durung jelas. Terima kasih Pak DPR hadirnya, terima kasih Pak Bupati. Kita baca Hasbi Robi bareng-bareng untuk Kebumen 3 kali yang khusyuk, insya Allah membuka pintu rezeki bagi kita. Jangan pulang sebelum berdoa. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Robi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.